Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini Minggu tanggal 22 Maret 2026. Saya mulai perjalanan dari perempatan Dr. Cipto Kompol Maksum, dan saat ini mendekati perempatan Bangkong. Di Lebaran hari kedua atau tanggal 2 Syawal ini, tahun ini tampak cukup aneh ya teman-teman. Jalanan di kota Semarang ini sangat sepi. Bertahun-tahun saya selalu ke Berkuto, kalau tidak hari pertama ya hari kedua, dan selalu saja kondisinya macet, apalagi mendekati Berkuto sendiri. Berkuto adalah makam terbesar di kota Semarang, pemakaman umum, dan di 1 Syawal 1447 Hijriah ini saya datang ke Berkuto tidak pada 1 Syawalnya, namun di tanggal 2 Syawal, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tanggal 2 Syawal itu relatif lebih gampang mencari parkir teman-teman dibanding tanggal 1. Namun kelihatannya di tahun 2026 ini, dari mulai jalan raya tadi sudah terlihat lengang, tidak seperti tahun sebelumnya yang selalu saja walaupun tidak macet ya, di 1 Syawal dan 2 Syawal kota Semarang itu jarang macet, tapi kali ini lalu lalang mobil dan motor itu terlalu sedikit teman-teman. Apakah ini nanti akan juga di Berkutonya? Saat ini saya sudah berada di Simpang 5, dan di Simpang 5 juga terasa lengang, dan saya karena pengalaman menghindari Jalan Pandanaran, karena di Jalan Pandanaran pada 1 Syawal dan 2 Syawal juga selalu macet. Ini saya akan berbelok ke kiri melewati Jalan Pahlawan, kemudian nanti di traffic light Siranda saya akan berbelok kanan melewati Jalan Veteran. Kemudian hingga mentok saya masuk ke Jalan Dr. Karyati, baru masuk ke dalam makam Berkuto. Jalan Pahlawan ini malah relatif tidak ada kendaraan teman-teman. Satu, di depan saya itu cukup jauh dan motor juga sangat sedikit, baik yang berlawanan arah dengan saya maupun searah dengan saya, sangat sedikit. 1-2 kendaraan dan mobil yang lalu lalang. Oh ya, saya lupa menginformasikan bahwa saat ini pukul 10 lebih 50 menit, jam 11 kurang 10 menit teman-teman. Kondisinya tidak terik matahari, namun suhu udara sangat panas. Di mendung, relatif berawan lah, bisa teman-teman saksikan itu. Tidak ada warna biru di langit ya, langitnya warnanya abu-abu kelabu,
Jadi posisinya mendung, namun suhunya sangat panas. Saya sudah masuk ke Jalan Veteran. Di Jalan Veteran juga cukup sepi. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, comment, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Masih sepi, teman-teman. Memang agak luar biasa ini, teman-teman. Nah, biasanya di sini itu sudah kena imbas dari macet. Tapi di sini sampai di ujung Jalan Veteran ini tidak ada tanda-tanda kemacetan di seputaran Makam Berkuto. Biasanya Jalan Dr. Karyadi, Jalan Raden Saleh, Kiai Soleh Darat, kemudian Jalan Dr. Supomo yang di tempat jual bunga itu biasanya macet. Kemudian Jalan Pandanaran, tempat oleh-oleh itu juga macet. Tapi ini belum ada tanda-tanda kemacetan, teman-teman. Di depan itu sudah terlihat gedung Dinas Kesehatan dan juga tidak nampak ada kemacetan. Kita masuk di Jalan Dr. Karyadi dengan kondisi tidak ada mobil terparkir di pinggir jalan. Jadi artinya memang tahun ini benar-benar berbeda, teman-teman. Berbeda. Biasanya di sini sudah menumpuk kendaraan tidak karu-karuan. Biasanya saya kesulitan untuk masuk di Berkuto dari sini, tapi kita coba apakah masuk ke Berkuto juga tidak kesulitan. Masih sekitar 50 meter lagi kita berbelok ke kiri. Nah, di jalan masuk ke Makam Berkuto ini juga tidak ada mobil terparkir. Betul-betul berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Saya tidak tahu ini fenomena apa, apakah banyak anak kerabat yang memiliki keluarga dan dimakamkan di Berkuto ini. Apakah pada hari kedua ini banyak yang berhalangan untuk datang dan memindahkan datang ke sini di hari yang lain, saya tidak tahu. Tapi ini dengan tahun kemarin jelas sangat berbeda. Jadi teman-teman bisa menyaksikan video saya di Berkuto ini tahun kemarin full, nggak karu-karuan, macet. Dan saat ini bahkan mobil dan motor parkir pun amat sedikit. Nah, kita sudah masuk di area pemakaman dan kiri kanan depan itu semuanya sudah makam. Saya berbelok ke kanan dan kebetulan makam yang saya kunjungi, istri saya, sanak saudara, persis berada di bawah makam Kiai Soleh Darat. Jadi jarak dengan Kiai Soleh Darat paling hanya sekitar berapa ya, sekitar 15 meter, tidak ada, hanya sekitar 10 meteran lah jaraknya. Tidak ada kemacetan sama sekali, alhamdulillah. Biasanya bisa memarkir sepeda motor itu agak jauh dan harus berjalan kaki. Rupanya hari ini saya bisa memarkirkan kendaraan persis di depan gerbang dari makam Kiai Soleh Darat. Nah,
Di depan itu sebelah kiri adalah gerbang menuju ke makam Kiai Soleh Darat. Saya parkirkan tepat di depannya. Dan untuk ke makam istri dan keluarga saya harus berjalan kaki teman-teman, karena naik tangga dengan jalan di antara berjalan di antara patok ya kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya ya tetenger teman-teman. Nah ini kita akan sudah masuk ke sini. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya menuju ke makam atau tempat pemakaman umum berkota di kota Semarang. Di depan itu, nah bangunan di depan itu adalah makam Kiai Soleh Darat, dan saya hanya di bawahnya sedikit. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Dereng sampe mriki to? Ketua sampai niki dereng wonten. Biasanya Mbak Indah kan keteruah niku mboten wonten, Mas. Nggih. Pakai payung, Dek. Mboten usah sekedap mawon kok. Ya, awake dhewe ngenteni ibu lah malah ra teko-teko to.